Bang Ali, Ya, selamat malam sebelumnya Bang. Izin menanggapi terkait hari ini kan Ahmad Dhani juga ke KPAI yang yes. membuat pengaduan gitu ya Bang ya. Nah Abang sendiri sebagai sahabat nih gimana Bang menilainya Bang? Ya, saya pikir apa yang dilakukan Mas Ahmad Dhani tadi didampingin istri beliau juga, Mbak Mulan, itu adalah langkah yang tepat. Karena apa? Mereka ini kan sebagai orang tua, ya. Selain anggota dewan, mereka juga orang tua. Itu adalah kewajiban sebagai orang tua untuk melindungi anak-anak beliau. Apalagi Mas Dhani kan kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami, tentu itu menjadi kewajiban dia untuk melindungi anak dan istrinya. Nah, saat ini memang tadi laporan ke KPAI tentu terkait putri beliau berinisial SF. Nah, jadi infonya terkait kisruh ini, bukan kisruh lah, persoalan ini saya dapat kabar si putri beliau ini ya dibully lah ya, saya bilang gampangnya dibully oleh para netizen, sehingga langkah Mas Dhani mendatangi KPAI untuk melindungi anaknya, tapi dengan adanya peran negara di sini. KPAI itu kan fokus terhadap perlindungan anak ya. Jadi Mas Dhani minta perlindungan anak terhadap anaknya dari negara, kira-kira gitu sih tadi. Berarti langkah yang diambil Mas Dhani ini menurut Abang sebagai sahabat udah sangat tepat belum sih Bang untuk melapor ke KPAI lalu habis itu melaporkan hatersnya ke Polda gimana Bang? Ya, kalau terkait anaknya anaknya itu sudah tepat. Kenapa? Yang perlu digarisbawahi, anak beliau ini kan adalah korban. Saya katakan sekali lagi, anak beliau ini adalah korban. Kenapa? Karena kedua anak beliau ini kan tidak tahu menahu sejarah ayah dan ibunya di masa lalu. Tapi hari ini anak-anaknya ini justru menjadi korban dari bulian-bulian netizen. Jadi saya pikir netizen juga harus bijak lah, ya. Kan yang menjadi persoalan hari ini kan antara ayahnya dan mantan istri ayahnya dulu. Artinya kalaupun kalian mau menghujat ya silakan hujat ayahnya atau hujat ibunya, mantan istri ayahnya misalnya, tapi jangan kalian hujat atau bully anak-anak beliau. Ini kan tidak fair. Beliau kedua anak ini tidak tahu menahu soal sejarah masa lalu ayahnya. Nah, terkait saya dengar infonya setiap pembuli-pembuli ini akan dilakukan upaya hukum lah ya untuk efek jerah. Saya pikir ini langkah yang tepat juga, karena saya sebagai orang hukum tentu ingin mengedukasi juga para netizen bahwa kalian ini jangan sampai membela idola kalian itu membabi buta juga. Saya tahu hari ini fansnya Mbak Baya banyak, saya tahu fansnya Mas Ahmad Dhani banyak. Kalian ini jangan heboh sendiri, jangan kisruh sendiri. Kenapa? Jangan sampai nanti antar kalian ini saling hina-menghina, menimbulkan ujaran kebencian, saling menjelekkan. Justru nanti antar sesama kalian yang saling lapor polisi. Sementara idola kalian, baik Mbak Maya, Mas Ahmad Dhani, justru fine-fine aja. Sampai sejauh ini bahkan datar-datar aja gitu kan. Justru malah kalian yang heboh sendiri, yang sok merasa pinter sendiri, sok ngerti sendiri. Saya khawatir nih kalian kebablasan, ya kan, saling hina, saling bully, saling melemparkan ujaran kebencian. Justru malah kalian nanti yang berdampak hukum, malah kalian yang sibuk saling melaporkan antar kalian masing-masing gitu. Jadi saya pikir langkah yang tepat juga seandainya ditemukan penghujat atau pembuli-pembuli terhadap anaknya Mas Dhani yang sudah menjerumus kepada perbuatan pidana. Saya pikir itu saya setuju juga sih. Ada satu psikiater juga nih Bang yang menarik. Oh, yang mana tuh? Yang akan dilaporkan Bang, inisialnya L Bang. Oh. Tadi Mas Dhani menyebutkan Lita Gading Bang, psikiater itu akan dilaporkan ke Polda. Itu Abang sebagai sahabat mungkin gimana Bang? Ya, yang pertama saya baru dengar juga nama yang dimaksud ini ya, saudari L ini. Dan saya pikir background dia? Psikiater. Saya juga jadi tanda tanya ya. Ini psikiater apa buzzer gitu ya kan? Kenapa? Seharusnya kan seorang psikiater itu kan harus netral ya. Dia kan tugas dia kan untuk kayak orang konseling lah gitu ya. Bukan malah memperkisruh keadaan. Jadi saya pikir kalau memang dirasa Mas Dhani apa yang disampaikan si saudari tersebut sudah mengarah ke perbuatan
didana dan lain sebagainya, saya pikir sah-sah saja. Seharusnya kan seorang psikiater ini kan ya tahu diri bos gitu loh. Harusnya lu itu memberikan konseling ya kan, memberikan apa ya, untuk menenangkan lah ya orang yang datang itu kan mungkin dampak kejiwaan dan sebagainya kan. Peran psikiater kan di situ, bukan menciptakan suatu kekisruhan baru atau menambah kekisruhan tersebut di dalam kasus orang. Artinya saya justru baru dengar nama tersebut, saya pikir ya mungkin pansos aja kali ya, namanya orang zaman sekarang ini kan gila-gila, mau ngetop atau mau apa, kalau kata orang sekarang ini mau naikin engagement gitu loh, naikin rating kan. Mungkin dia posting di TikTok atau di YouTube biar engagementnya naik dan lain sebagainya, saya nggak ngerti juga. Jadi saya pikir langkahnya itu kalau memang dirasa sudah ada perbuatan pidana ya tepat memberikan efek jerah terhadap orang-orang yang sok-sok nimbrung gitu loh, sok-sok mau ngetop di kasus orang lain, kira-kira gitu. Bang, ini kan tadi abang juga sudah melihat cuplikan video yang tadi saya sampaikan terkait inisial L sendiri ya, dari sebagai psikiater. Beliau kan dengan terang-terangan memajang foto dari anaknya Ahmad Dhani juga, dan mungkin bisa dikatakan bahasanya tuh agak nyinyir gitu bang, itu gimana? Ya saya pikir itu tidak boleh ya. Bayangin, nama aja kalau untuk anak kecil, anak di bawah umur lah katakan, itu harus diinisial. Dan di beberapa tayangan TV itu harus di-blur. Kan sering tuh terjadi korban pidana anak kecil. Itu semua di-blur bos. Jadi kalau dia menayangkan langsung mengatakan versi dia tuh justru saya pikir udah sangat pantas dilaporkan ke pihak yang berwajib. Itu nggak boleh. Dalam undang-undang perlindungan anak tuh nggak boleh memang. Korban perbuatan pidana orang, misalnya dia kena korban pembunuhan apapun, itu kan harus di-blur anak kecil itu. Apalagi ini dipajang terang-terangan, itu saya pikir fatal itu gitu loh. Dan beliau juga sebenarnya dari postingan itu kan ada beberapa video postingan yang bukan cuma satu gitu yang menyinggung Safea sendiri, itu gimana tuh? Ya itu saya bilang tadi, itu kan konyol saya bilang ya. Apa kaitan si psikiater ini terhadap si anak atau putrinya Mas Ahmad Dhani? Makanya saya bilang ini psikiater apa buzzer gitu loh, ya kan? Atau ya kayak saya bilang tadi, mungkin ini pansos saja, orang yang pengen ngetop mungkin menunggangi permasalahan orang lain. Apalagi permasalahan kan dua artis besar ya, saya pikir kan semua orang tahu, Mas Dhani legend, Mbak Maya legend dalam dunia permusikan gitu. Jadi saya pikir orang-orang kayak gini tuh justru orang-orang yang membuat tambah kisruh persoalan, sementara orang di luar sana kan supaya bagaimana persoalan ini selesai, tidak melebar kemana-mana gitu loh. Bang, terkait ya mungkin bisa dikatakan ini kan abang sebagai sahabat ya, sebelum beliau melapor ke KPAI mungkin ada nggak sih bang cerita atau curhat ke abang gitu tentang ya mungkin apa yang dialami oleh Safea sendiri gitu? Iya, jadi ini bukan kejadian yang pertama ya, ini kejadian yang berulang yang saya tahu. Kan dulu kan pernah juga nih rame nih persoalan ini kan, diungkit-ungkit ulang. Nah dulu memang sampai setiap ada kasus inilah saya katakan, memang putra putri beliau ini selalu menjadi korban. Makanya saya bilang sekali lagi, beliau ini anak-anaknya selalu menjadi korban terhadap hal-hal atau isu atau kasus ini naik lagi gitu. Sementara kan mereka berdua ini kan tidak tahu apa-apa. Nah jadi saya pernah dengar itu dibully ya, bahkan dulu pernah sampai beberapa kali pindah sekolah dan lain sebagainya. Ini yang saya bilang tadi, sementara mereka ini tidak ada kaitan sama sekali. Justru mereka ini dalam posisi korban dalam hal ini gitu loh. Benar kata Mas Dhani, kalaupun mau ngebully ya ngebulilah dia gitu loh. Kan dia yang berkonflik. Saya pikir gitu kan. Jadi nggak perlu dibawa-bawa terhadap kedua anak beliau gitu loh. Mungkin sebagai sahabat mengenal Mas Dhani itu gimana sih bang? Kan netizen banyak yang menilai bahwa background Mas Dhani itu konyol lah, songong lah seperti itu. Abang sendiri gimana sih, mungkin apakah memang seperti itu atau gimana sih kalau seperti itu? Wah, saya kenal beliau ini hampir 8 tahun ya, 2016 sekarang hampir 9 tahun, sorry. Memang kalau karakter, ya kalian tahu lah karakternya Mas Dhani memang suka ceplas-ceplos. Tapi dari sisi kepribadian ini orang yang sangat family man, ya kan? Kemarin aja kalian bayangin nikahan anaknya si Al, begitu luar biasa megahnya dia buat. Bahkan dari kecil ketiga putranya beliau ini Al dan Dul itu kan kalian kan bisa lihat dari YouTube Mas Dhani selama ini bener-bener diasuh, tidak yang kayak orang lain bisa ditelantarin dan lain sebagainya. Enggak, ini orang family man. Untuk keluarga itu ya
ya care gitu loh. Cuman dengan gaya dia begitu ya kalian paham lah, kalian masyarakat sudah sering melihat gayanya Mas Dhani ya, saya pikir itu kan hanya ya saya pikir juga buat memang tampilan aja gitu ya, memang karakternya ceplas-ceplos gitu loh. Ini orang family man. Artinya kalau buat keluarga tuh Mas Dhani benar-benar mati-matian begitu istilahnya Bang, atau gimana mungkin Bang? Betul-betul mati-matian. Kalian sudah pernah lihat. Dulu ada juga waktu Dul kena apa ya, musibah lah ya, musibah. Bagaimana pembelaan Mas Dhani terhadap itu. Kalian juga sudah melihat itu. Orang Indonesia punya TV semua, dulu juga pada nonton bagaimana all outnya Mas Dhani dalam membela Dul pada waktu itu. Terus kemarin nikahnya Al juga kalian udah lihat, mungkin nikahan artis termegah kali ya, ya kan. Baru kali ini ada anak artis justru nikah, hiburannya konser Dewa bos, nggak main-main, kalian tahu sendiri. Dewa harganya juga nggak murah-murah banget gitu kan, mahal ya kan. Nah itu dia bisa hadirkan itu. Yang kedua, tamu yang hadir kan juga bisa lihat. Ya kan, banyak tokoh-tokoh negara ini, ada menteri, mantan presiden, ada Pak SBY saya lihat, dan lain sebagainya, kolega-kolega bapaknya di partai. Terus artis-artis juga banyak hadir pada acara apa yang pertama itu loh, yang diselenggarakan di salah satu hotel itu loh. Nah itu kan bisa kalian lihat bagaimana sikap Mas Ahmad Dhani yang all out terhadap anak-anaknya gitu. Artinya bukan cuma terhadap kedua anak ini, tapi ketiga anak yang dari Mbak Maya pun luar biasa dia ininya apa, supportnya terhadap, bahkan dibikinin band mereka itu dan lain sebagainya. Ya saya pikir untuk pribadi ini orang top lah, family man lah saya bilang gitu. Bang, soal video kompilasi Ahmad Dhani yang diupload nih, kan banyak sekali netizen yang ya ada program. Nah, sejauh mana Abang mengetahui hal tersebut gitu Bang? Dan mungkin Abang sebagai sahabat tahu nggak sih Bang alasannya sendiri itu apa? Kalau soal alasan dia mengupload saya tidak tahu pasti, tapi yang pasti isi dari konten tersebut itu kan kalau teman-teman lihat itu kan hanya gabungan cuplikan-cuplikan atau semacam clipping lah dari omongan Mbak Maya dari satu podcast ke dari wawancara-wawancara itu kan dijadiin satu semua. Dan di depan Mas Dhani juga udah disclaimer, ini diperuntukkan dipergunakan atau diperuntukkan untuk melindungi keluarga dan anaknya. Dan di situ semua isinya murni cuplikan-cuplikan wawancara Mbak Maya. Jadi kalau ada yang mengatakan sampai ini bisa sebuah ujaran kebencian, ini sebuah hoak. Lah hoaknya di mana? Justru kan di situ kan semua omongannya Mbak Maya. Gitu. Terus ujaran kebenciannya di mana? Orang di situ kan nggak ada Mas Dhani menyatakan dia benci terhadap Mbak Maya terhadap video itu kan enggak. Mas Dhani itu hanya membuat suatu video menurut saya itu informasi. Ya kan, informasi. Jadi dikatakan gibah. Bahkan dia kutip tuh yang omongan saya di sampul depan itu kan. Nah, itu kan gibah itu kan menurut versi kami, maksudnya versi saya itu kan adalah orang yang membicarakan di luar kepentingan publik atau di luar ya isu-isu publik. Jadi kalau orang mau mengkritik kebijakan publik itu bukan gibah, tapi kalau orang mengkritik personal ke personal itu baru gibah. Dan diperkuat dengan satu saya bilang tuh ceramah ustadz-ustadz lah ya, saya bilang soal gibah dan lain sebagainya. Jadi saya pikir tuh jauh video itu dikaitkan ini Mas Dhani ujaran kebencian, Mas Dhani nyebar hoak dan lain sebagainya. Lah itu cuman cuplikan video wawancara Mbak Maya, kok nggak ada yang lain. Dan bahkan udah di disclaimer duluan di depan kan gitu. Nah, jadi netizen juga harus pintar ya di sini ya. Saya pikir kayak saya bilang tadi, kalian sesama netizen membela idola ya sah-sah saja silahkan. Tapi yang pasti saya ingatkan jangan kebablasan, jangan sampai bahasa-bahasa kebun binatang kalian utarakan di medsos, karena dampak hukum akan kalian alami nanti ketika saling melapor sesama idola. Pasti sesama idola akan mempertahankan idolanya, tapi jangan sampai kebablasan. Mungkin itu aja yang saya kasih pesan khusus kepada para netizen gitu. Bang, soal tadi kan Pak De juga menyebut akan mengupload video part 3 lainnya. Wow, part 3 ya. Udah kayak film. Jadi kan berarti ibaratnya banyak gitu Bang. Mungkin bukti-bukti yang dipunya sama. Iya, kalau bicara bukti saya tidak tahu persis bukti apa lagi yang dia punya. Tapi kalau dia bilang ada part 3 dan lain sebagainya, tadi beliau tidak sempat ngomong ke saya juga. Tapi yang pasti
saya sebagai sahabat juga akan mengingatkan Mas Dhani bahwa harus berhati-hati juga, jangan sampai dikatakan tadi part 3 mau part 4 itu jangan sampai justru nanti ke depan merugikan Mas Dhani sendiri. Artinya harus hati-hati dalam memilah-milah atau menyusun video-video yang akan disebar apalagi di media sosial. Jadi Mas Dhani saya pikir harus berhati-hati, apalagi status Anda sekarang ini kan sebagai wakil rakyat, anggota dewan. Saya pikir saya sebagai teman, sebagai sahabat cuma bisa mengingatkan waspada dan hati-hati, karena saat ini status Mas Dhani itu bukan cuma sekedar musisi, bukan cuma sekedar artis, tapi wakil rakyat. Mungkin itu aja sih. Bang, terakhir dari saya, ini kan Maya Estianty juga masih belum menanggapi terkait video-video yang di-upload sama Pak D sendiri. Itu gimana Bang? Apakah memang bisa dikatakan itu membenarkan atau seperti itu? Ya, saya nggak bisa komentar ya terkait Mbak Maya, apakah beliau merespon atau tidak merespon, itu bukan wewenang saya. Artinya itu kan dikembalikan kepada sikap Mbak Maya. Artinya yang saya mau katakan tadi yaitu tadi, Mbak Mayanya aja nggak ambil pusing gitu loh. Mbak Mayanya aja nggak yang heboh-heboh amat menanggapi video tersebut, tapi justru ini malah netizen yang heboh-heboh sendiri. Bahkan tadi ada seorang psikiater yang heboh-heboh sendiri, merasa paling benar sendiri dan lain sebagainya. Jadi saya pikir sikap Mbak Maya ya saya nggak bisa komentar jauh, itu ya pribadi beliau lah yang tahu kenapa tidak menanggapi gitu. Oke, thank you Bang.